Kemudian ini jadi ilmu. Catat tinggi, bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, bulan haram itu di sisi Allah ada 4. Pertama namanya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 nih, jaga-jaga ini. Pirang-pirang bedait, arah amalan rahasia ke barat. Aku jadi ilmu, catat, ingat-ingat teh. Lamun bau le bulan seempat ni, apakah minggu pertama, kedua, ketelu, keempat, terserah. Sabtu le bulan seempat ni yusawi bisab'i mi'ati amin ibadah, setara dengan orang ibadah 700 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nur as-sari wal madad al-jari wa jama'na bihi fi kulli al-atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun, dani-dani para alim ulama, para asatid, wabil khusus pengasuh TPQ Hidayatul Quran, akhina fillah Al-Ustaz Haji Sabar yang hormati dan muliakan, juga seluruh hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum sami mangkin tijan nikmat saandin tetukah isi dunia kanca selapu isin dek bau tetukah isi kebelit nikmat tijan pelunggu sami mangkin saat niki isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah niki sangat dicintai oleh Allah. Amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Paling dicintai amal ibadah apabila amal ibadah itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam.
yakni ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita keutamaan dan fadilah beribadah di 10 pertama bulan Zulhijjah seperti sekarang ini. Beribadah dengan cara hadir di majlis ilmu, beribadah dengan cara bersilaturahim, beribadah dengan cara berdoa bersama, beribadah dengan cara berzikir. Semuanya terkumpul di sini. Kita berzikir karena mengingatkan majlis ini mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Juga bersilaturahim, lama kita tak ketemu, alhamdulillah bertemu dengan saudara. Jabat tangan adalah ibadah, saling pandang, saling cinta mencintai karena Allah juga ibadah. Maka apa yang kita lakukan di sini adalah ibadah, dan ibadah yang kita lakukan sekarang berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya tidak ada hari tempat beribadah yang paling disukai oleh Allah kecuali hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa ini? 5 kalau enggak salah. Tanggalnya tanggal 1, awalnya 1 Selasa. Tanggal 1 itu tanggal hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sabtu sekarang ya. Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 5. 5 hari lagi. Disunatkan kita memperbanyak amal ibadah, karena amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, amal ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Rugiin dendik ngaji, rugiin. Daka ijat terbagi kepeng mungkin 1 miliar sedengan lagu ndek ngaji masih rugi, apalagi ndek terbagi kepeng. Maka kita duduk di sini sekarang, niatnya saya dari rumah memberikan tausiah pengajian, pelunggu datang untuk mendengarkan pengajian, sama-sama niat ibadah. Maka hari ini ibadah kita paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah jauh lebih dicintai oleh Allah amalan 10 pertama bulan Dzulhijjah daripada jihad perang di jalan Allah ya Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan perang di jalan Allah, masih Allah sukai ibadah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi ilal jihad wa lam yarji' minhu bi syai'. Kecuali ada orang keluar perang di jalan Allah dengan jiwa, raga, harta bendanya semuanya akhirnya habis di jalan Allah, dan tidak ada sedikit pun yang kembali termasuk nyawanya. Hanya itu bandingannya. Maka alhamdulillah ya rabbil alamin. Maka pengajian kita pada sore hari ini adalah persiapan ibadah apa yang harus kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Apakah mengucapkan la ilaha illallah yang perlu kami sebut dengan nama tahlil? Apakah alhamdulillah yang disebut dengan nama tahmid?
atau subhanallah disebut dengan nama tasbih, atau Allahu Akbar disebut juga dengan nama takbir. Bisa kita kumpulkan dalam satu doa al-baqiyatus salihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak kalimat ini, perbanyak. Juga diantaranya disuruh perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah SWT, perbanyak istighfar. Tapi bukan istighfarnya doang, istighfar, bukan, tapi ucapan astagfirullah. Paling konte astagfirullah. Darah konte ansin no, kapa konte arabatur pa konte astaga. Dan pa konte paling konten astagfirullah. Pilihan sekedi astagfirullahal-azim, astagfirullahal-azim. Pilihan malik astagfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pilihan malik astagfirullahal-azim li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bilu'an malik Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Numurah ini kalimat-kalimat yang sangat dianjurkan. Kenapa? Sangat dicintai oleh Allah untuk dibaca di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jangan lewatkan kesempatan. Okay? Kesempatan hanya datang satu kali. The opportunity just come to us just once only. Hanya datang sekali. Tahun depan kalau datang, kalau ketemu 10 pertama bulan Zulhijjah. Lagi yang sangat dianjurkan di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah mengunjungi keluarga yang kita sebut dengan nama silaturrahim. Halo, jamak B keluarga, B sahabat saling. Alhamdulillah kumpul di sini satu tempat, silaturrahim. Juga bersedekah, juga tilawatul Quran, apalagi di sini di TPK ini besar kecil tua muda ikut, dan diantaranya juga berpuasa. Kalau ada yang mampu berpuasa, alhamdulillah. Kenapa? Karena sehari berpuasa di 10 pertama bulan Zulhijjah setimpal dengan 1 tahun di bulan yang lain. Sehari dibalas setahun. Berarti kalau puasa 9 hari 9 tahun. Namun minimal puasanya nanti tanggal 9 Arafah, hari Rabu. Alal akal, kata Habib Umar, alal akal yaum Arafah. Paling tidak puasanya hari Arafah. Kalau hari Arafah bela-belain. Bila perlu umumkan di masjid. Bangunkan orang makan sahur. Untuk tanggal 9 Arafah. Itu yang ingin saya jelaskan. Namun sebelumnya kita dengarkan nasihat Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun 'inda katsirin minan nas atau kama qala.
ada dua nikmat yang sering terlupakan, sering terseleyahkan, sering terlalaikan oleh banyak manusia. Nikmatus sihhati wal faragh, nikmat sehat dan nikmat longgar, kesempatan. Terkadang Masya Allah ada orang sehat, namun tatkala dia sehat lupa kepada Allah. Begitu dia kepak, lemas, Masya Allah, lumpuh, apa yang dah Indonesia, stroke, baru nangis kita dengan lelo ngaji. Kadi melek ke ngaji, lagu dia tahu lampak. Waktu sehat jatira ngaji, alu bialu tu kamu, aku teteh, demi, sehingga terkadang menyesal. Maka jangan pernah abaikan kesehatannya hanya digunakan untuk taat kepada Allah. Marak niki wah. Sehat tahu lampak jokti sebelum dia tahu lampak jokti. Stroke laut. Payung ember, payung melet dengan jok ngaji. Maka bismillah, terus lebih-lebih sekarang. Dua nikmat kesempatan. Kesempatan pelunggu sami. Untung ada Pak Haji Sabar, sairaan Tuan Guru Rasulullah, mau tepian pengajian, anak attending apa-apa noh, attending dulangan dek, attending jajan dek, attending apa darah, pokok enggak attending datang doa. Ane ketimbang gubuk-gubuk lain terkadang mungkin dia nuang ngaji, mau nyanggi jak lalang semendak ngaji. Luar biasa nih tinggi, lalang semendak ngaji, dia nuah sepi minggu nusi ngaji-ngaji diri. Maka kesempatan pelunggu sami untuk menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin. Agat anden terperituk berlebih kelebihan dengan ngaji sang dek milih jaga telah. Dek milih jaga japam tebeng kepeng benang teteng ketimbang ngaji dia mau. Lagu deng kita. Coba kita janane kepeng nu badai jak kalah pengajian. Badai. Ane datang pengumuman misal lembi. No. Lema jelo Sabtu sore setelah asar terbagi kepeng pada 500 siu. Berapa kira-kira? Ngaji apa 500? Lemah iman. Berarti al-iman bil fulus. Imannya ada pada uang. Enggak ada uang, enggak ada iman. Ada uang, ada iman. Wah, ini bahaya. Nah, kesempatan ini yang sekarang yang ingin jelaskan. Ada beberapa kesempatan yang langka, hanya datang setahun sekali dalam hidup kita, dan itu dibukakan kita oleh Allah untuk beribadah selebar mungkin. Ini pertama akan datang kepada kita namanya Lailatul Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan malam yang 5, maka wajib dia masuk surga. Menghidupkan artinya kontian dan tedep, kedian dan tedep, lu ngase sini ibadah. Dia lu ngase ngerumpi, mengroko-roko atau chatting atau main game. Lu ngase zikrullah, antara dia salat sunnah, baca Quran, zikir, tahlil, pokok kedian dan tedep. Bahkan malam yang 5 ini Masya Allah mungkin TV dimatikan, HP di-off-kan, pokok murni untuk Allah. Yang 5 malam. Pertama adalah malam Lailatul Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah akan datang. Berarti malam Selasa.
Malam Selasa lamun bau jas sepakat kerja selapu isim balik. Bismillah. Malam ni kana ndarak boya TV. Malam ni kana ndarak HP. Untuk apa? Tengasa untuk ibadah. Iaitu menjaga jengka ngember zikir. La ilaha illallah. Enggak dan tahu soal. Suruh salainan dan tahu. Lagu yang paling solah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus sampai simpir malam. Jangan lewatkan malam Selasa yang akan datang. Siap-siapkan. Bila perlu hari Selasa itu kedian terbegawaian. Ada yang sabegaan tenaga. Bila perlu aruan terulik oleh kebun bangkat. Sendeman maghrib wah kumpul mbek di masjid atau mungkin di sini ataupun di mana kumpulnya. Paling baik di masjid. Selesai di masjid di sini, selesai di sini di rumah. Pokoknya bismillah semarakkan. Apakah dengan bacaan barzanji setelah maghrib dan isya, atau mungkin khatmil Quran, atau zikir dan sebagainya. Pokoknya kumpul untuk ibadah. Sampai kapan? Sampai mungkin jam-jam 1. Astaga. Duben menu. Ya namanya kita menghidupkan malam. Adik lu anten te ibadah si tetedam. Jam-jam sekit atau sampai jam 12 lagu bareng ngasa jam 2 malik. Siap? InsyaAllah berjanji kan jamak kakak le balik. Bismillah mak kakak malam ni bareng-bareng. Atau kembali pokok di ibadah. Main jap tejulu mu adat senang. Ibadah yang danu. Yo, ibadah ada sa fokus. Nah, kembali kaisa jap kah? Okey, siap ke kakak. Mujab solah-solah. Bila perlu ada jengka keseku. Dan Peter terus mau karing mau mandi beli mau ibadah berdua sama istrinya, zikir sampai menah. Keren, luar biasa. Itu pertama malam tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Lalu berikutnya malam Lailatul Arafah, malam tanggal 8 Arafah, lebih afdal lagi dari tarwiyah. Sama juga malam Rabu jatuhnya. Siapkan diri, jangan hidupkan HP dan sebagainya. Murni ibadah. Lalu berikutnya malam Idul Adha, takbirah. Bila perlu cara-cara orang dulu mensyiarkan takbir, jalan raya keluar. Pawai obor cara lain ya. Lagu nana je pawai obor kecimol sugul. Munden takbir. Para lebaran sa tahun uwi niki. Oh, sopok tahu. Sugul gong gendang. Kecimol bi sugul. Takbiran sekedi dengan takbiran. Sudah nyanyikannya. Ini keruan gendik manusia. Lamun lai jak lembah tu kiakin kenca spek kenca apa corong nu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, keliling terus. Maka tiang insyaallah akan ada takbiran keliling. Keliling kampung-kampung pengasak dengan takbiran. Utang lalu banyak minyak gas. Kembeli, kembing takbiran nendek meli kebeng ngoni. Ono beng go cerige. Nah masono langka minyak gas nu. Minyak gas rencana lain nggih. Aniki minyak tanah. Masyaallah modang bedain alhamdulillah lemat takbiran. Malam tanggal 10 Zulhijjah sama, tidak usah terlalu banyak tidur. Biasa dari setelah Isya terus jangan tidur sampai jam 12 boleh istirahat, tapi bangun lagi jam 2 terus jangan tidur sampai mana dikatakan Anda ihya'ul lail. Berarti Anda termasuk menghidupkan malam. Kalau sudah mampu menghidupkan malam yang 5 dengan ibadah, malam tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, malam tanggal 10 Zulhijjah, malam Idul Fitri, kemudian malam nisfu Sya'ban, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Wajib, kesempatan. Melen kira-kira? Angkan tak ngangak lalu le balik. Ngongok dong le julun TV. Kalah si sinetron. Oh. Bismillah.
kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, ini malam, ibadah malam hari. Malam tanggal berapa? 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, Idul Fitri, Nisfu Sya'ban. Yang 5 ini kalau kita hidupkan, artinya ibadah kita lebih banyak daripada kita akan tidur. Wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Kesempatan daftaran diri jadi dengan satu wajiban tamat surga. Siap? Kemudian ini jadi ilmu. Catat tinggi, bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, bulan haram itu di sisi Allah ada 4. Pertama namanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 nih, jaga-jaga ini. Pirang-pirang berdait, ada amalan rahasia ke barat. Bulan apa dulu? Zulqa'dah Onisida. Bahasa Arabnya aja Zulqa'adati. Zulqa'dah. Lamunita Zulqa'edah. Bulan apa nane? Zulqa'edah nane. Yang benar Zulqa'dah. Bahasa Sasak ja Zulqa'edah. No. Zulqa'edah waliwa. Terus Zulhijjah, terus Muharram, terus Rajab. Datang nih. Aku jadi ilmu. Catat, ingat-ingat teh. Lamun bau li bulan seempat ni. Apakah minggu pertama, kedua, ketelu, keempat, terserah. Puasa ketelu jelo, Kemis, Jumat, Sabtu. Kemis, Jumat, Sabtu. Zulqa'dah pilih Kemis, Jumat, Sabtu. Zulhijjah pilih Kemis, Jumat, Sabtu. Kemudian Muharram Kemis, Jumat, Sabtu. Kemudian Rajab Kemis, Jumat, Sabtu. Sai puasa Kemis, Jumat, Sabtu li bulan seempat ini yusawi bisab'i mi'ati amin ibadah, setara dengan orang ibadah 700 tahun. Ini disampaikan oleh Al-Habib Umar waktu pidato. Barang siapa yang menjaga puasa 3 hari di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Kamis, Jumat, Sabtu tempatnya puasa, maka sama pahalanya dengan orang ibadah 700 tahun. Bukan 7 tahun, 700, bukan 70, 700 tahun. Kan agak tegati. Bau nomor 700. Lemak selesai bulan haji, selesai haji ini, selesai Idul Adha, ayam tasyrik sudah lewat, boyak Kemis, Jumat, Sabtu puasa. Lemak Malik Muharram boyak Kemis, Jumat, Sabtu puasa. Lemak Rajab Kemis, Jumat, Sabtu. Lemak Zulqa'dah Kemis, Jumat, Sabtu. Lamun bau puasa telu jelu li 4 bulan sabarumut sebut sok makan dengan nu beribadah 700 tahun. Ani. Bau ni berumur 700 tahun. Muntebeng pahala dengan ibadah. Dengke gede-gede aja. Dengan ibadah 700 tahun. Maka kesempatan sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa lakukan, amin. Nah, tadi ibadah malam, sekarang ibadah harinya. Tanggal 8 orang kumpul di Mina, namanya hari Tarwiyah. Kalau mau puasakan di sini. Kalau mau. Tapi kalau tidak, nendik sampai di tanggal 9. Nendik sampai di puasa tanggal 9 Zulhijjah, jelur rebu sak datang. Ingat-ingat jelur apa? Pokon puasa. Dah ada puasa, dah kayak jatuh. Dah lu mati, dah kayak jam mati. Yo, dah kayak jam mati. Solat mati puasa pun. Solat izin lagu ni selaki Ingat, dengan nina kanggon puasa sunat, sah puasa sunat nenda, mohon pahala lamun tijinan isi semama. Aku kira-kira tijinan apa deh? Bodoh semama dengan tijinan.
Barang puasa nggih. Kembali nampun perlu ngizin dengan Nina, sebab dengan Nina puasa sunat harus ngizin jok semama. Kembali sebab berbakti jok semama belian pahala si puasa sunat. Andin terbalak puasa sunat mati ki. Kembali sang laun kejelu melet lalu. Keras lalu. Wahan inam kupi Borneo jaga. Mau kejela mau melet lalu puasa. Ndek puasa ndek kembali. Lagu dah kakak melet. Lawan dia lantaran besia. Lawan dia lantaran durhaka jok semama. Nah, puasa sunat dengan Nina jadi ilmu meni. Puasa sunat dengan Nina pun sah harus izin semama. Anda ndak izin semama sah lagu berdosa. Mati jasa itu izin. Lalu mati jasa geram lalu jakubu kakak ke puasa lemaru dek. Nah bagus. Lamun berdua semama masih iru. Lamun no mati jak los wah puasa. Nggih. Nah. Jadi puasa dengan Nina, mun puasa sunat wajib nending izin dia semua. Lagu lamun puasa wajib seperti qada, nazar, puasa dia wajib. Dia wajib nending izin karena hukumnya wajib. Paham nggih? Nah, tanggal 9 Arafah Rasulullah SAW ditanya kelebihan puasa tanggal 9 Arafah hari Rabu yang akan datang. Ternyata Rasulullah SAW, inni ahtasibu ala Allah annahu yukaffiru sanatal madiyata was sanatal lati qablaha. Saya meyakini puasa sunat Arafah mampu menggugurkan 2 tahun dosa, 2 tahun sekarang, 2 tahun sebelumnya. Nah itu Masya Allah 2 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa orang yang puasa 9 Arafah 2 tahun. Dosa 2 tahun lebih. Tahun seni, tahun sebelum. Bahkan riwayat yang lain sanatani mutatabi'aini. Sanataini mutatabi'aini, 2 tahun berturut-turut. Pada kena 2 tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, saya meyakini puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun berturut-turut. Atau 2 tahun ini dan tahun kemarin. Agak terpenting. Kabela-bela dikit. Al-Imam Nawawi mengatakan afdalu ayyam yang tala'at fihi syamsu yawma Arafah. Paling afdal hari tempat terbitnya matahari hari Arafah. Maka yang paling beruntung orang yang sedang berada di Arafah tanggal 9 Arafah. Orang-orang yang haji mudah-mudahan kita mampu nantinya, amin. Amin. Bisa berada di Arafah tanggal 9, amin. Karena hari Arafah puncak orang melaksanakan ibadah haji. Italete bukan tidak ada amalan. Justru kita punya amalan yang luar biasa pahalanya, puasa. Bila-bila tanggal 9 jangki, senyanggi selapun puasa. Puasa. Ngapain dia puasa aja? Dakam toa. Justru sisa toa pun puasa. Kembali duit lalu dosa. Ni. Namun tanggal 10 jangan dikanggu puasa ibu. 10, 11, 12, 13 dikanggu puasa haram dan tidak sah.
haram dan tidak sah. Karena hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari ayyamut tasyrik, dilarang puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ketentuan. Walaupun puasa niki ibadah, lagu arak tu dik kanggo puasa. Idul Fitri tanggal 1 Syawal dik kanggo puasa. Idul Adha 10 Zulhijjah dik kanggo puasa. 11, 12, 13 Zulhijjah endah dik kanggo puasa. Dan satu lagi Yaumus Syak, hari Ragu. Lema aru Ramadan pendek masih ragu dik kanggo. Paraneran Yaumus Syak. Nah, wasenuja silahkan puasa. Boleh. Nah, yang kedua, tanggal 9 Arafah jangan sampai lupakan. Terus kita akan puasa. Tambah lagi amalannya. Apa? Hari Rabu itu bila perlu kumpul di sini khataman Quran kubro. Kumpul semuanya. Pagi baca Quran minimal 1 juz. Lagu kancen sepeletok. No. 1 juz tak baca, lagu maut kepala khatam kembali lebih kancet telung daksa pada sejus. Yang juga begitu caranya, paginya langsung khatam Quran sama-sama 1 juz. Kalau 60 orang berarti 2 kali khatam. Kalau 90 orang 30 kali khatam. Lamun kencet duit barat niki bisa jadi sekian kali khatam. Kita bikin kenang-kenangan hari Arafah, kita khataman Al-Quran. Lema antirak le tahun niki. Melem kira-kira masih jawab puasa nak pegal. Ngaji wate apa baca Quran. Aku ndek ketahu ni tuan guru kembe wah keras elah. Dek to mace milu. Milu apa baca apa je tak tahu. Sang baca kul huwallahu ahad jaga ton tahu. Baca selui-lui. Kenapa? Kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Membaca 1 kali kul huwallahu ahad sama dengan 1/3 Quran. Lamun baca 3 kali sok makan baca Quran belum dah sejuz. Berbila mun baca ilek jelo tanggal Arafah 1000 kali. Berbe kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali. Berbe. Oh, bau nenek menyerah sang dia terbau dia mencoba. Dia mencoba, coba dulu. Segera ngeraos jak kecekat. Ngeraos bercerita, bergosip jak la ilaha illallah, kawan momot sampai petang. Gosipang batur. Ndak lalu julu arah ke cerita ni. Cerita kiri kanan. Gosipan dengan lain semaman menggosipan separuh. Kembek semaman rari nengkah tahu. Aku jah susah kenane semeton kembek. Papa kemelet semama. Ya, den tahu nganjek den tahu. Gosipan ke semama. Apalagi semaman sama abang gosipang ke senina. Berembedang gosipang. Papa kemelet. Saksa kita berdandang. Arwah-arwah dia cerah mandi endah. Angkat-angkat kelelek mambu. Lagu semelet ketungkem ke hidup. Papa lalu undangan pegawai menu-menijak. La ilaha illallah setir. Sengeh. Oh. Kecantikannya terkadang dinikmati oleh orang lain. Mu aku je ambu-ambu. Gosipang ke senina nenda. Pada cari dosa nina kanca. Sapri. Mbe tahu mun sapri. Sapri pada le neraka. Mana melem? Angkat nente. Lamun diketahui selaki anten dek tahu kurang boy ange oat kanggo
dengan nina boya awat aden sak kuat semama nang kanggo, atau semama boya awat aden sak puas senina kanggo. No, ibadah niki. Ibadah. Milam tebarak awat na. Sak laki pada jok milih. No, wat yang tayah oleh Batur, oleh Madura. Sugunil musni pai. Madura ni cemoh sani dan tebak yang awat. Ya kan? Dengan soal sani kan demen sak lain ngono kan. Aduh payu berjorak tu ni. Akbar awat lagu. Untuk ibadah niki. Katau aran buah pinang. Buah besentiang nggih. Ketahuan buah saodak nggih. Bau buah saodak mu lukik mu jeluk samping geruk mu apa naran tumbuk ke. Tumbuk ke apa nanu? Elar ada salembut. Mu tolok oleh toples. Mu boyak punti sak betolang nu. Punti Jawa. Arak na. Bau saodak nendah. Ampuk jeluk, nagero, tumbuk ada lembut. Tolok terpisah ni toples apa naran punti Jawa, ini toples buah oda. Nah, demen milih setengah sidut oleh ni, setengah sidut oleh ni campur. Paket tutup balung. Lagu orang. Dan ini tidak ada efek samping. Ia 6 sedikman mulai, kurang lebih setengah jam. Unin dengan seuah, wallahu alam, dekwa praktekannya aku. Ilmu dengan Madura niki. Ilmu dengan Madura. Dek ni engkah lah mundek mana nama putih. Maksud dia membahagiakan suami wajib, membahagiakan istri pun wajib, walaupun itu dalam hal ranjang. Wajib apa? Dengan mama wajib bahagia yang senina, dengan nina wajib bahagia semama, karena itu adalah ibadah. Andin malam Arafah bagus. Nah, Arafah. Bagus. Nah, ada masalah. Nah, puasa ni Arafah. Lalu harinya, hari Arafah puasa, wirid zikir, khataman Quran. Lalu malamnya sama ibadah malam sudah dijelaskan tadi. Lalu tanggal 10 Zulhijjah. Di sini ada 2 ibadah yang paling disukai. Pertama adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Jangan lupa. Nendek kemuliaan sembahyang Idul Adha. Sunat Idul Adha agak pagian. Namun Idul Fitri sunat agak tengarian. Idul Fitri kembali pun tengarian, ada yang sak leluasa dengan bagi jekang. Idul Adha kembali pun arwah, nendek perinyapah, ada yang sak gaya dengan begoroh. Aniki dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Idul Adha paling disukai ahabbul ibadati yauman nahri. Riwayat yang lain ahabbul a'mal yauman nahri ihraqud dam. Paling afdal amal ibadah ilallah, ahabbul a'mal ilallah yauman nahri ihraqud dam. Paling afdal ibadah hari raya korban setelah solat adalah berkorban, menyembelih binatang korban. Namun mampu, paling tidak dengan seekor kambing berumur 1 masuk 2, atau belum berumur 1 tahun lagu ampuh gigi. Atau sapi boleh untuk 1 orang atau 7 orang. Segi sapi kelipung si pitu dengan umur 2 tahun masuk 3 atau kurang lagu ampuh gigi. Berkelompok. Masya Allah. Kenapa? Pada suatu hari
bijanya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha, yang berkorban. Lapor kepada baginda Rasulullah SAW orang tuanya, saya mau korban. Oh iya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi washhadi al-udhiyataki fa inna laki bi awwali qatratin taqa'u min damiha maghfiratan li kulli dhanbin atau kama qala. Wahai Fatimah, Manjang, kumi, berdirilah, pergi saksikan binatang korbanmu disembelih. Kenapa? Karena begitu tetesan darah pertama, tetesan pertama sagri pojok tanah, begitu tetesan darah pertama yang jatuh ke bumi, itu langsung menjadi penebus seluruh dosa. Penebus seluruh dosa, setetes. Mu pira tetes darah. Coba. Pira dosa yang tertebus isi darah sendiri. Maka yang paling afdal adalah berkorban setelah sholat. Bembek kanggo, sampi kanggo. Masya Allah. Sila mulia tahu. Artinya apa? Betul-betul kita ingin menebus diri dari dosa salah. Maka cara tiang di rumah patungan. Dari tahun kemarin-kemarin itu, dari 2018, bira-ira patung-patungan. Kanjeng tepi itu pada 2 juta. Eta beli bembek di embau semai. Akhirnya patungan pada 2 juta, mau tempat olas, beli sampi lumayan beli. Kanjeng tepi itu, alhamdulillah ada 3 kelompok sudah di rumah. Maka sudah ada 3 binatang korban. Niki berapa kelompok sudah? La ilaha illallah. Itu pada kawi kepe. Dia muda kepe. Doe lagu darah angan. Tiang sengaja, tiang kences ibu lebale dan masyarakat, insya Allah berencana, bercita-cita tiap tahun adik temu doang korban. Kembik, lalu dosa. Lalu dosa. Meli ketebus diri isi 2 juta tebelis patungan kenjepiduk mau tebeli sampai seke mut pada boya sunat boya ini binatang korban yang kita akan sembelih itu sunat kita saksikan karena Rasulullah memerintah Fatimah untuk saksikan, berdiri sana, pergi lihat binatang korbanmu disembelih, karena engkau akan mendapat begitu pertama tetesan darah pertama trik leguminu langsung penebus lapu dosa mupira tetes. Dan nanti binatang korban itu akan datang di yaumil qiyamah, ya jadi pemberat timbangan kebaikan. Pira berat 70 kali lipat. Sehingga amal kebaikannya jauh lebih berat 70 kali lipat ketimbang amal keburukannya. Dan bukan itu saja, akan dihitung semua bulunya oleh malaikat dan diganti dengan seluruh rahmat Allah Ta'ala sesuai dengan bulunya. Pira kulit bulun. Wah itu ngebulun sale elong, bulun sale kentok kan. Pira kulit bulun sampai senu, pira kulit bulun bebek senu. Masya Allah, ya keluik dosa bergerapakan malikmu, ya keluik tebeng rahmat si Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat-sangat dianjurkan untuk berkorban. Boleh ya untuk TKW kepe. Maka sila, makin masih ada kesempatan. Nanti hari Kamis itu silakan. Mau 1 ekor kambing boleh. Bahkan majelis taklim ini bisa di sini dipusatkan pada pihak kelompok-kelompok. Main saya kelompok main. Aku nih jadi ketua. Saya beli pada 2 juta selesai. Atau pada sudah setengah kode anu mensampi. Lagu morban lagu. Terboyak sampai sawah berumur mesti dot korban. Muslim kadang datang ti apa naran selaput jamaah mubagi terus. Kedemen tadi. Ya demen lalu tiang tiap tahun wajib ada alhamdulillah di rumah. Paling endek 2 waktu korban. Terkadang sampai 5, 6, pernah sampai 7. Masya Allah senang terbagi batur. Terkadang bembek tatongan dan nasi dengar.
Masya Allah. Lagu bebek je kurangan pada mele. Sampai. Maka bela-bela niki kalau pelunggu pingin ditebus dosa salahnya oleh Allah SWT, pira lalu ajing kepeng 2 juta. Lalu beli sampai ke jenis pitu sampai sasekik pada 2 juta $4. Masya Allah. Lalu saksian pira ruang darah merisah dosa lain mu ia jadi penebus selaput dosa salah. Berembe mele ni mele yang bengak doang ni. Oh, bengak lagu ndak mele. Lamune nabung setahun no piran tabung setahun ampo mau 2 juta baru 10.000 bilang jelo lagu kelebihan ya tabung recehano tabung niatannya jadi korban. Masya Allah. Mudah-mudahan maka tiang mengajak di rumah dan banyak yang mau, alhamdulillah, ikut ngorban. Di kampung sebelah bikin kelompok, kampung sebelah bikin kelompok, di tempat pengajian alhamdulillah 3 kelompok. Tapi kampung-kampung yang lain ikut. Yen separuh le masjid-masjid belik le kota. Ya pun terkadang Masya Allah tak kurang dari, contoh di Kelayut yang punya sahabat, Masya Allah paling tidak dia dapat 40 ekor di masjid sembelih. Pedang desa sampai, bahkan sampai 60 ekor. Belum lagi di Islamic Center penuh. Muita jatuh tiapa kangenan tekepe. Oh, 2 juta ke ruit. Goyom sampai sekek menuh je. Sampai sekek berkeluarga. Sebinian, selakian, sebinian, mentoang kiri kanan, piro jari nenu. Pitu jari nenu kan. Mentoak 4 tambah sida senina semama 2 6 buah merunggut sikit si balok menjaga tu papu. Bismillah. Kesempatan dan ngorban itu hanya tanggal 10, 11, 12, 13. Lebih lewat dari ini sudah bukan korban namanya. Anda menggorok tanggal 15 tidak termasuk korban, sedekah biasa jari. Kesempatan mah memilih aja. Dan ini yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibagikan ke fakir miskin yang ada di sini. Terus bagian walaupun jak pada sekilo. Nomai lalu. Ini alhamdulillah di rumah tiang mengajar kembek luwek lalu dosa salah sang ye jaga langan te mau ampunan dosa.